Bayangkanlah, sebelum ada bumi yang kita pijak, sebelum ada langit yang menaungi, sebelum ada matahari yang memancarkan sinarnya, atau bulan yang lembut menerangi malam, tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada makhluk. Bahkan, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Al-Awwal, yang Maha Awal, yang keberadaannya tidak didahului oleh apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalimat singkat namun menyimpan makna yang dalam, bahwa sebelum segala sesuatu ada, hanya Allah yang kekal. Allah tidak pernah didahului oleh sesuatu. Allah tidak butuh ruang, Allah tidak butuh waktu, Allah tidak butuh makhluk untuk menegaskan keberadaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Coba kita renungkan, kita hidup di dunia yang diikat oleh waktu. Ada pagi, siang, malam, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Kita juga terikat oleh ruang. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Tapi Allah tidak terikat oleh itu semua. Dialah yang menciptakan ruang dan waktu. Dialah yang mengatur segala sesuatu. Sebelum alam raya ini terbentang, sebelum detik pertama tercatat, Allah sudah ada dan Dia kekal selamanya. Bayangkan kondisi itu, ketiadaan mutlak. Tidak ada langit, tidak ada bintang, tidak ada atom sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan keadaan itu dalam hadis lain. Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya, dan arsy-Nya berada di atas air, dan Dia menulis segala sesuatu dalam Lauhil Mahfuz. Hadis ini menjelaskan urutan penting. 1. Allah ada tanpa permulaan. 2. Allah menciptakan air. 3. Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. 4. Allah menulis segala takdir di Lauhil Mahfuz. Coba kita bayangkan, di saat tidak ada apa-apa, Allah menciptakan sesuatu yang cair, lembut, namun menyimpan rahasia kehidupan, air. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? Air, makhluk pertama yang Allah ciptakan. Cairan yang kelak akan menjadi sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Dari air, bumi menjadi subur. Dari air, tumbuh-tumbuhan hijau. Dari air, hewan dan manusia bisa hidup. Air bukan sekedar kebutuhan fisik. Air adalah simbol rahmat Allah. Tak heran dalam Islam, air menjadi alat bersuci. Kita berwudu dengan air, kita mandi wajib dengan air, bahkan hujan dalam Al-Quran sering disebut sebagai tanda kasih sayang Allah kepada makhluknya. Bayangkan, andai Allah tidak menciptakan air, tak akan ada kehidupan, tak akan ada pohon, tak akan ada hewan, tak akan ada manusia. Semua akan mati, bahkan sebelum hidup. Maka penciptaan air sebagai makhluk pertama adalah penegasan bahwa kehidupan adalah rahmat Allah. Setelah menciptakan air, Allah menciptakan makhluk paling besar, paling agung dan paling mulia, arsy Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 7, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Arsy bukan singgasana biasa. Arsy bukan tempat Allah karena Allah tidak butuh tempat. Arsy adalah makhluk Allah yang menunjukkan kebesarannya. Makhluk terbesar yang diciptakan, dipikul oleh malaikat-malaikat yang perkasa. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 17, dan malaikat-malaikat berada di berbagai penjuru, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas mereka. Bayangkanlah, arsy begitu besar, begitu agung,
hingga 8 malaikat khusus yang diciptakan Allah harus memikulnya. Ada riwayat yang menyebut jarak antara telinga salah satu malaikat pemikul arsy hingga pundaknya saja memakan waktu perjalanan 700 tahun. Itu baru satu malaikat. Bagaimana dengan 8? Dan bagaimana dengan arsy yang mereka junjung? Jika makhluk Allah yang bernama arsy saja sedemikian agung, maka bagaimana dengan sang pencipta arsy? Di antara yang Allah ciptakan pada tahap awal adalah Lauhil Mahfuz, papan catatan agung, tempat tertulisnya segala takdir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Pena itu bertanya, ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Disinilah tertulis segala hal, mulai dari takdir hidup dan mati manusia, rezeki yang akan didapatkan, ujian yang akan dihadapi, bahkan setiap tetes hujan yang jatuh ke bumi, semua sudah tertulis dalam Lauhil Mahfuz. Pelajaran penting, tak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini tanpa izin Allah, semua sudah ditentukan sejak awal. Mengapa Allah memulai penciptaan dengan air dan arsy? Para ulama menjelaskan, air adalah simbol rahmat. Allah ingin menegaskan bahwa seluruh kehidupan berawal dari kasih sayangnya. Arsy adalah simbol kekuasaan. Allah ingin menegaskan bahwa dialah raja segala raja yang berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Dua sifat utama Allah tercermin di sini. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Al-Malik, Maha Raja. Kita hidup hari ini karena rahmatnya. Kita berdiri, bernapas, dan bergerak di bawah kekuasaannya. Maka bagaimana mungkin manusia berani sombong? Bagaimana mungkin kita lupa kepadanya? Sahabat yang dirahmati Allah, dari ketiadaan mutlak, Allah menciptakan wujud. Dari kehampaan, Allah menciptakan air. Dari air, Allah menciptakan arsy yang agung. Dan dari sanalah seluruh kisah penciptaan berlanjut. Semua ini adalah tanda kebesarannya, semua ini adalah bukti kasih sayangnya. Air mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat kehidupan. Arsy mengingatkan kita untuk selalu tunduk pada kekuasaan Allah. Renungkanlah, kita berasal dari ketiadaan. Kita hidup hanya karena rahmat Allah. Dan pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, ayat 56, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka mari kita isi kehidupan yang singkat ini dengan ketaatan. Mari kita jadikan air sebagai simbol kesucian hati, dan jadikan arsy sebagai pengingat kebesaran Rabbul Alamin. Karena darinya kita berasal, dan kepadanya kita akan kembali.